Oke, kita langsung mulai nih. Di depan kita mobilnya sudah turun harga dan mungkin akan jadi rebutan banyak orang. 30 jutaan ada di depan kita. Kita langsung coba screening aja. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Di opennya lumayan nih guys, cuma 64 juta. Di opennya di harga 40 juta rupiah. Nissan Murano 3500 cc 4x4 automatic transmission tahun 2011. Oke, berikutnya ada mobil premium. Di sini ada BMW guys. Nah, ini adalah BMW 528i. Satu lagi ada mobil 30 jutaan. Ini adalah Civic Genio. Sekarang ini di open di 50 juta rupiah yang pernah gue ceritain. Ada end user yang tertarik dengan mobil Yo, langsung aja cek di Balai Lelang Sun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan coba nge-review unit-unit yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang Sun. Buat teman-teman yang tertarik, Balai Lelang Sun sudah mengadakan online nih, jadi ada websitenya yang memang nanti teman-teman bisa akses untuk lelang dari manapun ya dan kapanpun. Oke, langsung aja cek di deskripsi video gua, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi harian feeds terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Sun pada pekan hari ini yang ada di Ciledug ataupun di luar kota. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke, kita langsung mulai nih. Di depan kita mobilnya sudah turun harga dan mungkin akan jadi rebutan banyak orang nih. Langsung nih guys, di depan kita nih ada Mercedes-Benz atau Mercy C180, masuknya ke 2000 cc automatic transmission tahun 2002 nih guys. Pajaknya mati di bulan Maret 2019 kemarin, dengan catatan di sini nomor rangkanya sudah berkarat dan nomor mesin di STNK kurang 1 digit nih. Jadi teman-teman harus cek lagi dokumennya dan cek lagi ke Samsat kalau memang tertarik dengan unit ini. Eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Di opennya di harga 37 juta rupiah. Mercy 30 jutaan ada di depan kita. Kita langsung coba screening aja dulu. Di bagian eksterior sih masih terkategori cukup ya, cuman ada beberapa kusam nih di bagian catnya. Velg sudah gantian seperti ini, dengan kondisi ban sudah ada retak-retak. Jadi kondisi ban sih harus diganti menurut gue ya, karena sudah sekitar 20 atau 30%. Ada beberapa baratan-baratan kasar, terus matanya sudah mata kacang seperti ini. Grillnya ini juga sudah agak sedikit kusam, dan untuk logonya dari Mercy-nya sudah diganti pin. Bempernya di bagian depan sudah kasar dan pecah-pecah, ada beberapa baratan kasar. Lalu di bagian fendernya dan pintunya nih ada baratan dan agak sedikit penyok kecil nih guys. Lalu kita lanjut ke bagian belakangnya, quarter masih oke, cuman catnya nih sudah sangat mengusam sih kalau menurut gua ya. Kita cek di bagian belakang, stop lamp masih terkategori cukup ya kalau menurut gua, udah defogger pastinya untuk kaca belakang. Dan ini ada beberapa lecet-lecet dan baret-baret yang agak mengganggu sih kalau menurut gua nih guys. Terus kalau di bagian sisanya nih masih terkategori cukup lah. Nah, ini ada catatan juga kalau kita ngeliat ke bagian bawah, di bagian depan dan bawah nih kaki-kakinya ada beberapa yang agak mengarat. Jadi ini harus juga dicat atau mungkin ditambahkan plingkot biar nggak terjadi korosi berlebih lagi nih guys. Nah ini guys, sedikit kita intip di bagian interior, sudah ada kusam bagian kompartemen. Teman-teman sudah ngeliat di armrest ya, sudah kusam. Joknya nih masih premium leather, ini masih oke. Terus untuk di bagian konsol tengahnya nih kalau kita lihat sudah wood panel seperti ini, automatic transmission, agak sedikit kusam aja, jadi butuh disalon lagi biar di bagian interior ini lebih oke lagi kalau menurut gua. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, ada Mercedes-Benz nih di depan kita nih. Nah, ini adalah Cibo ya. Di depan kita ini adalah Mercedes-Benz Cibo atau C180 2000 cc automatic transmission tahun 2002 dengan pajak mati di bulan Maret 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C dengan catatan yang tadi sudah gue sebutkan dan kita screening tadi di bagian keseluruhan. Ini sekarang turun harga jadi 37 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek nih di Balai Lelang Sun untuk mendapatkan mobil Mercy ini dengan lelang di Balai Lelang Sun guys. Berikutnya lagi guys, ada mobil yang cukup nih buat keluarga nih kalau menurut gua ya. Ini adalah Datsun Go Panca yang sudah discontinue lagi nih, tipe T 1200 cc manual transmission, masuk ke 7 seater nih guys, tahun 2018. Pajak mati di Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Ini di open lumayan nih guys, di 64.500.000. Kalau kita lihat sih masih agak seger ya, bodinya masih terbilang utuh. Kalau di bagian headlamp ini terkategori masih cukup. Velg pasti kaleng bawaannya seperti ini, juga tutup dopnya yang plastik sudah nggak ada. Kondisi ban kurang lebih 50%, masih terbilang oke lah ya. Di bagian bodi-bodinya ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi di nut-nutnya nih masih terbilang cukup presisi guys.
Nah kalau kita lihat di bagian belakang polosan nih, nggak ada wipernya tapi spoiler masih ada. Di bagian stop lamp masih oke banget, 2 titik sensor parkir nih guys di bagian belakangnya. Dan untuk di backdoor juga masih terkategori. Yang sebelah kirinya nih masih terkategori cukup presisi ya, masih oke ya untuk harga mobil 60 jutaan, masih terbilang cukup worth it sih kalau menurut gua. Nah kita lihat nih di bagian interior guys, masih cukup rapi ya kalau menurut gua. Manual transmission seperti itu, ada dual tone nih di bagian door trimnya, warna beige dan juga warna abu-abu ya. Kalau kita lihat di layout dashboardnya masih oke, setirnya nih terlihat agak sedikit menipis tapi masih terbilang oke nih guys. Untuk plafon masih cukup dan ini masih terkategori cukup baik menurut gua di bagian interior. Oke, jadi buat teman-teman nih guys yang tertarik dengan mobil Datsun yang sudah discontinue, ya ini ada nih di Balai Lelang Sun. Nah ini adalah Datsun Go Pancha tipe T, 1200 cc manual transmission tahun 2018 dan ini 7-seater guys. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Di opennya lumayan nih guys, cuma 64.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Sun guys. Oke, unit-unit berikutnya yang masih unsold dan ini kemungkinan akan ada yang minat nih guys, karena ada beberapa tadi yang ngecek juga dan nanya-nanya untuk nawar lot ini nih guys. Nah kita langsung cek nih unit yang masih unsold dan sebenarnya masih belum turun harga, cuman sudah mungkin ada peminatnya ya. Kita cek aja, semoga teman-teman juga minat dan bisa mendapatkan unit ini. Di depan kita nih ada Kia Picanto SE 1100 cc automatic transmission tahun 2008 guys, dengan kondisinya pajak mati di Desember 2019 kemarin. Eksterior menurut gua kurang, interior C, mesinnya C arah ke D. Di opennya 40 juta rupiah. Dan ini adalah kondisi di bagian eksterior. Kenapa gue bilang kurang, seperti yang kita lihat ya, ground clearance-nya sudah pendek ya, atau sudah diceperkan. Jadi untuk drivingnya ini agak kurang nih. Beloknya susah, jalannya agak susah. Tapi ya cukup gaul ya. Lalu di bagian eksterior sudah banyak baretan kasar dan juga ada penyok-penyok yang seperti ini. Jadi harus ada beberapa body repair dan juga repaint di bagian eksteriornya. Belum lagi harus ditinggikan lagi untuk di bagian pernya, dan ini velg juga sudah oplosan ya, juga bukan bawaan OEM-nya. Nah ini adalah di bagian sisi sebelah kiri dari depan, beberapa baretan kasar dan juga di bagian lipsnya sudah agak groak ya, karena mungkin terlalu rendah ground clearance-nya. Dan ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya, untuk nut-nutnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Nah ini mungkin sudah akan ada peminatnya, akan ada yang minang, cuman kita nggak tahu, lihat nanti aja pas lelang seperti apa. Di depan kita nih ada Picanto SE 1100 cc automatic transmission nih guys, tahun 2008 dengan pajak mati di Desember 2019 kemarin. Eksteriornya menurut gua kurang ya, interiornya C, mesinnya kategori C arah ke D. Di opennya di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, di berikutnya nih kita ada unit yang dari luar full Balai Lelang Sun di Ciledug ini nih guys. Ini juga menjadi salah satu inceran dari beberapa peserta. Kita langsung cek aja, ada Nissan Murano 3500 cc 4x4 automatic transmission tahun 2011. Atas nama PT, SPH-nya ada dan sisa dokumennya lainnya lengkap, ada di Pool Bekasi di Balai Lelang Sun ini. Untuk samsat online-nya mati di bulan 9 2021. Kondisi mesinnya derek atau mati guys. Jadi mesinnya nih teman-teman sudah lihat terurai semua, ada di bagian cabinnya ya. Cuman ini di open di harga 79 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk nyari kampakan, di sini nih ada nih guys, di opennya cukup lumayan oke sih kalau menurut gue ya. Ini adalah Nissan Murano 4x4 3500 cc automatic transmission tahun 2011. Atas nama PT, SPH-nya ada, tapi kondisinya derek ya, mesinnya seperti terurai gini, jadi ini kondisinya mati guys. Eksteriornya sih masih terkategori C, interiornya agak kurang karena kusam ya, mesinnya ini derek. Nah ini di open cuma 79 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke, berikutnya ada mobil premium. Di sini ada BMW guys. Nah ini adalah BMW 528i CKD ya, automatic transmission tahun 2014. Atas nama PT juga, sayang nota pajaknya nggak ada di sini, tapi cek samsat online di bulan 7 2019 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Terbilang sih katanya masih cukup istimewa ya. Dan ini di open agak lumayan nih guys, di 325 juta rupiah. Nah kondisinya seperti apa yang teman-teman lihat di slide seperti ini. BMW 528i ini completely knockdown ya. Ya kalau gue bilang sih masih serba C. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik, ini bisa langsung cek di Balai Lelang Sun. Ini ada di poolnya Yogyakarta untuk di Balai Lelang Sun, dilelang pada pekan event lelang kali ini. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah BMW 528i CKD automatic transmission 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada, tapi di sini catatan samsat online-nya di bulan 7 2019 kemarin. Atas nama PT, SPH-nya ada, eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Di opennya di 325 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Sun.
Satu lagi ada mobil 30 jutaan. Ini adalah Civic Genio. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi nih buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Honda Civic Genio SR4 GM ya, 1600 cc manual transmission. Tahun 93 nih guys yang ada di sini dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin. Eksteriornya kalau menurut gua apa adanya seperti ini, ya masih serba C ya semuanya. Dan ini di open di harga 30 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini dengan kondisi warnanya, eksterior dan sebagainya macam, apa yang ada di slide ini apa adanya. Dengan kondisi seperti ini sih masih ya cukup worth to buy lah. Kalau teman-teman tertarik nih bisa langsung hubungi officer dari Balai Raya Langsun. Dan ini lokasinya ada di daerah sekitaran Jakarta Timur di Pul Balai Raya Langsun. Nah, yang tertarik langsung aja guys. Di sini ada Honda Civic Genio 1600 cc manual transmission tahun 93 guys dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin. Eksteriornya C katanya, interior C, dan mesinnya juga katanya terbilang C. Di opennya cuma 30 juta rupiah. Teman-teman berkesempatan mendapatkan Genio nih guys tahun 93. Jadi bisa dibangun kembali dan bisa menjadi mobil harian ataupun mobil koleksi. Oke, langsung aja teman-teman hubungi Balai langsung untuk mobil 30 jutaan ini guys. Oke, berikutnya guys, di depan kita nih ada EPV yang kemarin ada beberapa yang nanya. Sekarang kita cek lagi screening aja. Ada Suzuki EPV DLX manual transmission 2010 nih guys dengan pajak mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua D, interiornya C, mesin terkategori di D. Dan sekarang ini di open di 50 juta rupiah. Yang pernah gue ceritain simple aja ya, singkat aja. Di depan dan di belakang ini pernah kena. Jadi afronnya ini X repair dan juga di belakangnya tulangannya di backdoornya juga X repair. Bagian underguardnya juga sudah nggak ada jaring-jaringnya seperti ini. Headlamp masih oke, fog lamp masih cukup menurut gua. Velg sudah oplosan kaleng seperti ini dengan adanya beberapa kusam di bagian bodi, X stiker juga ya. Lalu di bagian interior sih masih terasa cukup. Dan di sisanya nih ada beberapa bagian stiker. Ini stiker di bagian kap mesinnya warna hitam doff seperti ini, dan ini bagian sisi sebelah kiri dari depan. Kondisinya sih ya apa adanya seperti ini, tapi masih terkategori ya agak sedikit kurang aja kalau menurut gua. Cuman masih worth to buy di harga 50 jutaan nih guys. Kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada EPV DLX manual transmission tahun 2010 dengan pajak mati di bulan September 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua kurang ya karena ada beberapa X repair termasuk bekas nabrak ya di bagian depan dan belakang karena tulangannya terlihat banget. Interiornya masih cukup, mesinnya terkategori di D. Dan ini di open di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Langsun. Lanjut nih guys, ini juga rencananya mungkin ada yang peminat juga nih untuk Avanza di depan kita yang kemarin sudah turun harga. Oke, kita langsung cek ya. Ini adalah Avanza tipe tertinggi pada masanya ya, Avanza S 1500 cc manual transmission tahun 2009 guys. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesin terkategori kurang. Kalau menurut gue ya, saat ini dari 75 di open di 60 juta rupiah. Sudah turun harga dan kita review nih bagian eksteriornya. Ini ada beberapa kusam. Velg juga sudah oplosan dengan kondisi ban sudah nggak layak pakai kalau menurut gue. Headlamp sudah menguning, fog lamp terkategori ya cukup, cuman arah ke kurang ya. Banyak baretan-baretan kasar. Lalu di bagian sebelah kirinya bannya dua-duanya sudah bocor guys. Jadi ini agak miring ke kiri karena kondisi bannya juga sudah nggak terawat lagi. Ada beberapa bagian yang renggang ya untuk di bumper dan quarter belakang. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakang, spoiler masih oke, wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di belakang, stop lamp yang sebelah kiri masih oke, tapi yang sebelah kanan sudah agak kusam. Nah, di bagian belakang sudah pasti defogger ya untuk kaca belakangnya karena ini tipe S, tipe yang tertinggi. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe S manual transmission tahun 2009 dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya terkategori kurang, interiornya kurang, mesinnya terkategori kurang. Saat ini dari 75 juta di open turun nih guys di harga 60 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ada juga memang yang sudah tertarik. Cuman kalau memang teman-teman lebih tertarik lagi, langsung hubungi Balai Langsun. Ada unit Avanza S 2009 di harga 60 juta rupiah. Oke guys, list but not least nih. Di sini ada mobil yang memang harganya masih agak terlalu tinggi di lelangan, tapi masih worth to buy sih sebenarnya kalau ada di harga dasar. Oke, kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Mobilio DD4 guys, masuknya ke 1500 cc CVT automatic tahun 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada, tapi di Samsat Online ini tercatat di bulan 8 2020 kemarin.
Atas nama PT, SPH-nya tidak ada, tapi sisa dokumennya lainnya lengkap ya guys. Dan ini eksteriornya katanya masuk terkategori C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di opennya saat ini di 103 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Ini platnya plat A, plat Banten Serang ya. Dengan kondisinya eksterior sih kalau gue bilang banyak juga ada beberapa perbaikan atau spet-spet, termasuk di bagian lips bumper. Kurang terlalu presisi untuk di bagian fender dan bumper sebelah kirinya. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Sudah ada side skirt di bagian sisinya. Lalu untuk ke bagian belakang masih terbilang cukup presisi, nut-nutnya cuma ada beberapa baratan kasar. Lanjut kalau untuk di bagian belakang sih masih polosan, belum ada sensor parkir, spoiler, wiper masih ada, stop lamp masih terkategori cukup. Sayang belum di fogger ya untuk kaca belakang Mobilio tipe E ini. Terus juga sudah ada penyok di bagian backdoornya sebelah kanan belakang, dan ada beberapa baratan-baratan kasar nih guys di bagian sebelah kanannya. Untuk dilihat dari sisinya masih terbilang presisi nut-nutnya, dan kondisinya sih masih terlihat cukup shiny ya. Sedikit kita intip di bagian interiornya masih terkategori cukup. Joknya ini masih sarungan bawaan Honda, warnanya sedikit coklat muda dan hitam. Dengan kondisi head unit sudah monitor double din seperti itu. Untuk di bagian layout dashboard, door trim, dan plafon ini masih cukup oke. Nah ini sayang nih di bagian setir sudah agak sedikit menipis, dan ini agak kurang baik ya. Jadi harus di retrim lagi kalau untuk di bagian setir kalau menurut gua. Cuman overall interior masih terkategori C guys. Lalu kalau kita lihat di headlamp bagian depan sebelah kanan nih juga sudah pecah, dan ini coba kita cek nih. Ini sudah ada bekas kena, nggak tahu kejatuhan apa atau mungkin nyundul sesuatu yang lebih tinggi dari kap mesin ini nih. Coba kita lihat di bagian dalam. Oke guys, kalau untuk di bagian headlamp nih sudah retak juga silennya, cuman untuk dari afronnya nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Mesinnya sih masih oke, di bagian ini bagian kapnya juga masih oke sih guys. Jadi belum ada bekas kena di bagian depan, hanya mungkin dia pernah nabrak sesuatu, kayak mungkin misalnya nabrak truk ya. Jadi di bagian kap sebelah kiri depan nih sudah kena, termasuk untuk di mika headlampnya juga sudah pecah nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik ya, kalau untuk dapat harga dasar sih masih cukup worth it ya. Ada Honda Mobilio DD4 1500cc tipe E guys, CVT otomatis tahun 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada, cuman samsat online dengan catatan di bulan 8 2020 kemarin. Atas nama PT, eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Di opennya di harga 103 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya memang masuk, atau mungkin ada end user yang tertarik dengan Mobilio, langsung aja cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Sun pada event open house siang hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh tentang Balai Lelang Sun, serta nanti akan bisa lelang melalui websitenya dari Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang di luar kota nggak usah khawatir, bisa ikut lelang di Balai Lelang Sun pada websitenya nanti. Ada di link deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.